Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu peserta semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu peserta semua telah mendaftar di pelatihan kurator mengenai teknik penyusunan proposal perdamaian dalam kepailitan dan PKPU. Oke, di dalam pelatihan ini tentunya penting karena merupakan salah satu profesi hukum yang banyak diminati oleh para mahasiswa maupun sarjana hukum karena potensi rezeki yang sangat besar. Di dalam pelatihan ini juga mengundang narasumber yang luar biasa dan tentu berkompeten dalam bidangnya terkait perihal pelatihan kurator, yaitu teknik penyusunan proposal perdamaian dan dalam kepailitan dan PKPU. Di sini ada Bapak Imran Nating SH MH sebagai partner di Imran Nating and Partner Law Office. Oke, baik. Di sini Bapak Imran Nating sebagai partner di Imran Nating Law Office, beliau memiliki pengalaman antara lain sebagai Wakil Ketua DPC Pradi Jakarta Selatan, Ketua Dewan Kehormatan DPC AI Jakarta Selatan, Sekjen Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, AKPI, dan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Oke, kita langsung saja menuju acara inti pada hari ini. Namun sebelumnya alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pelaksanaan kita sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk Bapak Ibu peserta, sesi berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Kami dari panitia izin menyampaikan beberapa poin-poin bahwa Bapak Ibu peserta di dalam sesi pelatihan kita hari ini diharapkan menyalakan kamera demi interaksi dan energi dalam pelaksanaan sesi pelatihan kita, dan Bapak Ibu peserta diharap mikrofon karena demi kelancaran juga dalam pelaksanaan kita, sehingga dalam hal ini Bapak Ibu peserta juga apabila ada pertanyaan yang pada saat sesi penjelasan berlangsung bisa disampaikan melalui kolom chat di ruang room Zoom. Oke, kita langsung saja masuk kepada sesi inti kita. Sebelumnya kita sapa dahulu Bapak Imran Nating selaku materi kita hari ini. Selamat pagi Bapak Imran Nating. Selamat pagi Mas, selamat pagi. Oke, baik. Salam sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Untuk mempersingkat waktu Bapak, waktu dan tempat, waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Bapak. Baik. Makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi hari ini bisa bersama-sama dengan teman-teman semua. Saya lihat ini sudah ada lebih 200 partisipan yang bergabung untuk kita berdiskusi tentang teknik penyusunan proposal perdamaian baik di dalam kepailitan maupun di dalam PKPU. Teman-teman sekalian, perdamaian adalah hal yang sangat penting. Penyusunan proposal perdamaian ini hal yang sangat penting baik di dalam kepailitan maupun di dalam PKPU, karena di dalam perdamaian inilah teman-teman, jika nantinya baik sebagai lawyer kreditur maupun lawyer debitur, ataukah sebagai pengurus, jika teman-teman nanti telah menjadi pengurus di dalam satu proses PKPU, maka tahapan ini adalah menjadi tahapan yang sangat penting untuk teman-teman ketahui prosesnya. Kepailitan, proses kepailitan saya tidak mungkin menjelaskan lagi, kalau teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Perdamaian di dalam kepailitan maupun di dalam PKPU, mungkin di kepailitan terlebih dahulu. Kalau teman-teman sekalian di perkara perdata biasa sudah mengetahui persis bahwa sebelum pokok perkara diperiksa dalam perkara baik itu PMH maupun wan prestasi,
majelis hakim akan terlebih dahulu mengarahkan para pihak untuk masuk ke forum mediasi dengan harapan semoga di sana tercapai perdamaian sehingga majelis hakim tidak perlu masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Nah, di Kepelitan hal ini berbeda, maupun di PKPU. Di Kepelitan Anda harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan pilot, baru kemudian Anda dapat menawarkan satu proposal perdamaian. Begitu juga di PKPU, Anda harus dinyatakan terlebih dahulu berada dalam keadaan PKPU, baru menawarkan proposal perdamaian. Nah, di Kepelitan, di penundaan kewajiban pembayaran PKPU, seperti apa proposal perdamaiannya, seperti apa menyajikan proposal perdamaiannya, itu sama persis. Sama persis, yang berbeda nanti hanya siapa yang boleh ikut vote dan kapan waktu pembahasannya. Nah, itu saja yang berbeda teman-teman sekalian. Yang pasti memang 144 Undang-Undang Kepelitan secara tegas bahwa debitur berhak menawarkan satu proposal perdamaian kepada seluruh krediturnya dalam hal terjadi kepelitan. Perdamaian di Kepelitan, perdamaian di PKPU menurut kami dan menurut pengalaman kami adalah jalan penyelesaian terbaik bagi seorang debitur yang ingin berdamai dengan seluruh kreditur-krediturnya. Kenapa saya sampaikan demikian Bapak Ibu sekalian? Karena Anda bisa bayangkan jika seorang debitur memiliki puluhan atau sampai ratusan, apalagi sampai ribuan ya. Kami dalam beberapa case pernah menangani PKPU yang debiturnya sampai 5 ribuan, sampai 3 ribuan kreditur. Anda bisa bayangkan gimana berbicara damai dengan mereka, gimana menawarkan satu proposal terhadap sekian ribu orang. Nah, alhamdulillahnya bahwa ada forum Kepelitan, ada forum PKPU, di mana ada satu forum, kita bisa berdamai di dalam satu forum, dan itu mengikat seluruh kreditur. Baik yang menyetujui proposal perdamaian tersebut maupun yang menolak proposal perdamaian ini, itu demi hukum terikat dengan hasil voting sepanjang itu disetujui oleh mayoritas kreditur. Nah, Anda bisa bayangkan kalau itu dilakukan dalam mekanisme perdata, Anda harus ngetok satu-satu pintu kreditur Anda untuk bicara damai. Selesai di satu, pindah ke pintu B, pindah ke pintu C. Kalau kreditur Anda ratusan, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mengetuk satu persatu bicara bilateral dengan para kreditur. Yang kedua, pun kalau tercapai perdamaian, salah satu pihak wan prestasi, upaya yang Anda lakukan adalah ya Anda menggugat lagi atas wan prestasinya. Ya kalau Anda diikat dengan APHT misalnya ada jaminan, Anda tinggal mohonkan ke pengadilan untuk eksekusi jaminannya. Jadi sangat panjang prosesnya, ribet eksekusinya. Nah, di Kepelitan, perdamaian dalam Kepelitan atau perdamaian dalam PKPU, Anda cukup berada di ruang sidang di pengadilan, Anda menawarkan proposal perdamaian, lalu di-voting oleh kreditur, mendapat dukungan suara mayoritas, dukungan, maka demi hukum, itulah yang mengikat antara para pihak. Jaminan bagi para kreditur adalah dia tidak perlu pegang APHT, dia tidak perlu pegang jaminan apapun, jaminannya hanya satu, bahwa once si debitur lalai, wan prestasi memenuhi apa yang telah dijanjikan, maka dia dapat datang ke pengadilan memohon supaya dibatalkan proposal perdamaiannya, sehingga demi hukum kalau itu perdamaian di dalam PKPU, dia akan langsung dinyatakan berada dalam pilot. Kalau dia dalam keadaan pilot dibatalkan, maka dia akan langsung dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi. Begitu juga PKPU tadi, langsung dinyatakan berada dalam keadaan pilot dan insolvensi. Sehingga langsunglah dieksekusi seluruh asetnya. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, berdamai dalam kepelitan atau PKPU adalah jalan yang terbaik, jalan yang tercepat, dan ada kepastian hukum yang lebih cepat dibanding berdamai di luar mekanisme PKPU dan kepelitan. Ini dengan catatan kalau krediturnya ada banyak. Jadi mekanisme perdamaian di dalam PKPU dan kepelitan adalah forum terbaik menurut saya ditempuh oleh seorang debitur atau bahkan kreditur yang ingin memberi kesempatan kepada debitur untuk mencoba menawarkan proposal perdamaian untuk keluar dari proses bleedingnya dia menjalankan usahanya. Sepanjang memang dia masih punya kemungkinan untuk menyelamatkan usahanya. Teman-teman sekalian, seperti apa sih proposal perdamaian? Kita bisa lihat di slide berikutnya, teman-teman sekalian.
tidak ada memang aturan seperti apa proposal perdamaian itu. Di Kepelitan sama sekali tidak ada aturannya. Di Kepelitan kalau teman-teman lihat di 145 hanya menyatakan, ini aturan mainnya ya di Kepelitan dan PKPU. Kalau di Kepelitan kapan harus mengajukan proposal perdamaian itu diatur tegas di 145 bahwa 8 hari sebelum agenda pencocokan piutang, debitur yang ingin menawarkan proposal perdamaian harus telah menyerahkan proposal perdamaian. Itu 8 hari. Jadi 8 hari sebelum agenda pencocokan piutang, itu sudah harus menyerahkan proposal perdamaiannya. Kalau lewat 8 hari, nah dia dianggap tidak menyerahkan proposal perdamaiannya, lalu kemudian pada hari pencocokan piutang akan langsung dinyatakan dia berada dalam keadaan insolvensi. Nah di PKPU, kapan proposal perdamaian diajukan? Harus diajukan paling lambat 1 hari sebelum agenda pembahasan proposal perdamaian. Nah ini berbeda waktunya. Di Kepelitan memang karena belum diatur kapan pembahasan proposal perdamaian. Maksud saya belum diatur adalah misal kalau di PKPU, pengurus yang diangkat dalam proses PKPU itu akan langsung mengumumkan di koran bersamaan dengan kapan PTA dinyatakan berada dalam keadaan PKPU, siapa pengurus yang diangkat di dalam proses disebutkan satu, kapan rapat kreditur pertama, kapan batas waktu pengajuan tagihan, kapan agenda pencocokan piutang, dan kapan pembahasan proposal perdamaian. Itu disebutkan tanggal dan tempat beserta jamnya. Kalau di PKPU, kapan, di mana, jam berapa proposal perdamaian akan dibahas. Itu disebutkan di dalam pengumuman koran oleh pengurus untuk setiap proses PKPU. Nah, di Kepelitan itu tidak ada. Di Kepelitan kalau teman-teman membaca pengumuman koran satu putusan pilot, di sananya disebutkan PTA misalnya pilot, diangkat siapa jadi hakim pengawas, diangkat si B jadi kurator, kemudian kapan rapat kreditur pertama, kapan batas akhir pengajuan tagihan, dan terakhir kapan jadwal pencocokan piutang. Jadi tidak ada disebutkan di sana kapan agenda pembahasan proposal perdamaian. Karena kenapa? Agenda pembahasan proposal perdamaian di dalam PKPU, di dalam Kepelitan, itu nanti situasional mengikuti waktu pencocokan piutangnya. Karena pencocokan piutang itu bisa saja tidak selesai dalam satu tahap, mungkin ada tahap kedua, ada tahap ketiga, dan benar-benar selesai tahapan pencocokan piutang, barulah pembahasan proposal perdamaian dilakukan. Tetapi ingat, di dalam Kepelitan, patokan pertama seorang debitur mengajukan proposal perdamaian adalah 8 hari, paling lambat 8 hari sebelum jadwal pencocokan piutang. Sementara di Kepelitan adalah, di PKPU adalah paling lambat 1 hari sebelum agenda pembahasan proposal perdamaian. Nah, seperti apa proposal perdamaian ini, teman-teman sekalian? Kalau teman-teman lihat di pasal 222 ini, inilah tidak ada definisi jelas, tapi kurang lebih ini poinnya, bahwa dalam satu proposal perdamaian itu adalah akan berisikan tawaran untuk pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Ingat poinnya, tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada para kreditur. Itu yang diatur di dalam undang-undang. Jadi jangan heran nanti ketika teman-teman menjadi kuasa kreditur dalam satu proses Kepelitan atau PKPU, loh, kok dia cuma tawar bayar sekian gitu, kok nggak bayar penuh? Memang undang-undang memungkinkan dia, si debitur, untuk menawarkan proposal perdamaian untuk hanya dibayar setengahnya, atau bahkan seperempatnya, atau bisa 3/4-nya, atau bahkan penuh. Itu semua bergantung pada kondisi real kemampuan dari si debitur. Nah, nanti kita akan lihat di belakang seperti apa sih idealnya proposal perdamaian. Nah, teman-teman sekalian, pada pokoknya satu proposal perdamaian itu harus memuat satu, rencana pembayaran utangnya itu kapan akan dilaksanakan, berapa besarannya. Oke, kapan akan dilaksanakan, berapa besarannya. Jadi misal, saya akan melaksanakan dalam waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun saya akan bayar setiap 3 bulan. Dalam setiap 3 bulan saya akan bayarkan sekian persen. Mungkin di 3 bulan pertama 30%, 3 bulan kedua 30%, 3 bulan ketiga misal 20%,
3 bulan keempat adalah misal 20%, itu harus disebutkan dengan tegas dalam proposal perdamaian. Jadi kapan akan dibayarkan, berapa yang akan dibayarkan pada setiap terminnya. Dan poin paling penting yang tidak kalah utama di dalam proposal perdamaiannya adalah apa jaminan bahwa Anda bisa melakukan pembayaran pada setiap termin itu dengan besaran yang Anda sebutkan. Jadi Anda juga harus menyebutkan sumber pendapatan, sumber penghasilan Anda untuk memenuhi janji yang telah Anda sampaikan tadi. Yang kita sampaikan tadi dalam 1 tahun akan membayar selama 4 termin, dan setiap terminnya sebesar 30%. Dari mana sumber pendapatan Anda, dari mana sumber penghasilan Anda untuk membayar setiap termin sebesar itu? Nah, ini harus ada jaminannya. Tidak harus bahwa jaminan APHT, no. Paling tidak minimal seorang debitur bisa meyakinkan bahwa pada waktu ini saya akan mendapatkan pembayaran dari sini, pada tanggal sekian saya akan menjual aset saya yang di sini, sehingga hasil inilah yang akan saya pakai untuk membayar para kreditur di bulan kesekian sebesar sekian. Jadi poin utamanya di dalam menawarkan proposal perdamaian adalah itu tadi, buat satu rencana pembayaran, timeline-nya, besarannya pada setiap timeline itu, lalu kemudian dari mana sumber pendapatan untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Nah baik, kita lihat ke slide berikutnya. Siapa saja pihak yang boleh mengikuti voting? Nah teman-teman sekalian, berbeda di kepailitan, berbeda di PKPU. Yang boleh ikut voting adalah kreditur konkuren dan separatis. Itu kalau di PKPU. Kreditur konkuren dan kreditur separatis. Sementara kalau di kepailitan yang boleh ikut voting hanyalah kreditur konkuren. Jadi itu pastinya. Yang boleh ikut voting di proses kepailitan hanyalah kreditur konkuren saja. Di kepailitan adalah kreditur konkuren dan kreditur separatis. Di kepailitan, separatis tidak boleh ikut voting. Gimana kalau dia mau ikut voting di kepailitannya? Dia harus melepaskan hak separatisnya. Hal ini sangat jarang terjadi karena dia sudah pasti kok separatis. Ngapain dia harus melepaskan separatisnya demi untuk ikut voting? Nah, teman-teman sekalian, siapa kreditur konkuren, siapa kreditur separatis? Di kepailitan kita mengenal ada 3 macam kreditur. Kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Nah, siapa kreditur separatis? Teman-teman pasti semua sudah mengetahui adalah mereka yang telah memiliki atau telah kreditur pemegang jaminan. Baik itu hak tanggungan, fidusia, gadai, hipotek kalau itu kapal. Mereka ini adalah kategori kreditur separatis, kreditur pemegang jaminan yang bagi mereka seolah-olah tidak ada kepailitan, yang bagi mereka seolah-olah tidak ada PKPU, hanya saja bagi mereka dikenakan masa stay untuk tidak bisa mengeksekusi asetnya. Kalau di kepailitan 90 hari sejak pailit, kalau di PKPU sepanjang PKPU sampai dengan maksimal 270 hari, selama itu pula kreditur separatis tidak bisa mengeksekusi asetnya. Nah, kreditur separatis ini adalah kreditur pemegang jaminan. Kemudian siapa kreditur kedua? Kreditur kedua adalah kreditur preferen. Siapa kreditur preferen, teman-teman sekalian? Kreditur preferen adalah kreditur yang secara tegas disebutkan di dalam 1139 dan 1149. Saya ulangi, kreditur preferen atau kreditur istimewa adalah mereka yang secara ditegaskan keistimewaannya di dalam 1139 dan 1149 KUH Perdata dan dalam undang-undang tertentu yang secara tegas menyebutkan bahwa dia diistimewakan, tagihannya didahulukan. Misal, ketentuan pajak bahwa pajak itu istimewa didahulukan. Misal, upah buruh terutang itu adalah tagihan yang didahulukan. Jadi, selain pemegang jaminan, selain mereka yang istimewa, tegas disebutkan oleh undang-undang, maka mereka pasti adalah preferen. Tidak pegang jaminan, tagihannya nggak disebutkan oleh undang-undang sebagai tagihan yang istimewa, maka pasti dia konkuren. Nah, saya ulangi teman-teman sekalian, yang berhak ikut voting di dalam proses kepailitan hanyalah kreditur konkuren. Kemudian yang berhak ikut voting dalam proses PKPU adalah kreditur konkuren dan kreditur separatis.
Bagaimana suaranya, berapa besaran suaranya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, rencana perdamaian dianggap disetujui jika minimal disetujui oleh 1/2, minimal disetujui oleh 1/2 dari jumlah kreditur yang hadir pada saat voting yang mewakili minimal 2/3 tagihan yang hadir saat voting. Nah, ini rumus satu proposal perdamaian dapat dinyatakan diterima kalau proposalnya disetujui oleh 1/2 kreditur yang mewakili minimal 2/3 tagihan yang hadir saat proses voting. Ingat, keywordnya yang hadir saat proses voting. Kreditur bisa saja yang mendaftarkan tagihan ke kurator. Saya ulangi, bisa saja yang mendaftarkan tagihan ke kurator ada misalnya 100. Ada 100 kreditur yang mendaftarkan tagihannya ke kurator, tapi pada saat, saya ulangi, pada saat hari voting dari 100 kreditur yang mendaftarkan tagihan, ternyata yang hadir voting hanya misalnya 50 orang. Maka 1/2, 2/3 dihitung dari 50 orang yang hadir saat voting. Jadi untuk disetujui proposal perdamaian baik di dalam kepalitan maupun di dalam PKPU, maka jika yang hadir 50 dari 100 yang mendaftarkan tagihan, maka dia harus minimal disetujui oleh 26 orang kreditur. Nah, dia minimal disupport oleh 26 kreditur, itu sudah 1/2 plus 1. Tapi tidak cukup sampai di sana. Pastikan bahwa 1/2 plus 1 ini itu telah mewakili minimal 2/3 tagihan dari 50 orang yang hadir. Karena kalau itu tidak terpenuhi, benar didukung oleh 1/2 plus 1, tetapi itu ternyata hanya benar-benar juga mewakili 1/2 plus 1 tagihan, maka proposal perdamaiannya masih dapat ditolak. Karena kenapa? 2/3 dari total tagihannya belum terpenuhi. Jadi proposal perdamaian itu baru akan diterima jika disupport minimal 1/2 plus 1 kreditur yang mewakili 2/3 tagihan dari yang total yang hadir pada saat pembahasan proposal perdamaian. Nah, teman-teman sekalian, di slide berikutnya saya akan kasih gambaran ke teman-teman bagaimana satu proposal perdamaian yang gagal. Nah, ini. Jika gagal proposal perdamaian, tidak memenuhi quorum, tidak disupport oleh 1/2 plus 1 kreditur yang mewakili kreditur, begitu juga di kepalitan. Nah, jika gagal di dalam PKPU, maka dia langsung jatuh dalam keadaan pilot. Gagal dalam PKPU, maka dia langsung jatuh ke dalam keadaan pilot. Jika di kepilitan proposal perdamaiannya gagal atau ditolak, langsung dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi. Nah, hanya saja teman-teman sekalian, terkait yang gagal proposal perdamaian ditolak di PKPU, yang demi hukum jatuh dalam pilot, dan itu bisa langsung dieksekusi, langsung dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi juga. Nah, tapi di Desember 2021 kemarin, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa terhadap PKPU ada 2 kemarin yang diubah di putusan Mahkamah Konstitusi, dan saya yakin teman-teman sudah update semua, bahwa jika seorang debitur dinyatakan berada dalam keadaan PKPU atas permohonan kreditur, tadinya tidak ada upaya hukum. Nah, oleh putusan Mahkamah Konstitusi di Desember, kemudian kepada debitur diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Tadinya tidak ada, sampai Desember 21 tidak ada upaya hukum atas permohonan PKPU. Nah, yang kedua, terhadap proposal perdamaian yang ditolak, yang tadinya harusnya demi hukum langsung jatuh ke dalam pilot dan insolvensi, sekarang si debitur dimungkinkan untuk mengajukan kasasi. Jadi, jika dia pilot karena proposalnya ditolak, tadinya demi hukum langsung pilot dan insolvensi, sekarang si debitur dapat mengajukan kasasi. Nah, tapi jika di kepilitan proposal perdamaiannya ditolak, maka dia langsung berada dalam keadaan insolvensi, dan kurator yang tadinya masih melaksanakan tugas pengurusan sampai insolvensi, maka setelah insolvensi kurator langsung melaksanakan tugas berikutnya, yaitu tugas pemberesan. Nah, hal lain teman-teman sekalian, ada juga kemudian proposal perdamaian yang ketika di voting itu sudah memenuhi quorum.
sudah disetujui oleh 1/2+1 kreditur konkuren, sudah disetujui oleh 2/3 dari besaran tagihan yang hadir saat voting, lalu dibuatlah laporan oleh kurator kepada hakim, kepada majelis hakim melalui hakim pengawas untuk dihomologasi. Ternyata majelis hakim menolak untuk menghomologasi satu proposal perdamaian. Nah, proposal perdamaian yang tidak dihomologasi ini juga mengakibatkan si debitur berada dalam keadaan pilot langsung, kalau itu di PKPU, kalau itu di kepilitan langsung berada dalam keadaan insolvensi. Nah, sorry, kenapa bisa satu proposal perdamaian ditolak oleh majelis hakim untuk disahkan? Teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi alasan bagi majelis hakim untuk tidak mengesahkan satu proposal perdamaian yang sekalipun dalam voting telah mencapai quorum. Satu, karena ternyata harta debitur itu jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam pembayaran. Misal nih, diketahui hartanya dia ada 100 miliar. Ada nih 100 miliar. Utangnya dia katakanlah ada 70 miliar utangnya. Lalu dia hanya menjanjikan untuk membayar hanya 50 miliar. Nah, ini kan ada apa? Hartanya dia ada kok bahkan lebih dari besaran utangnya, kok dia mau janjikan kita membayar hanya sebagian gitu. Nah, ini antara lain kalau diketahui oleh majelis hakim bisa saja kemudian proposal perdamaiannya tidak disetujui. Atau dua, proposal perdamaiannya tadi itu tidak cukup terjamin bahwa itu bisa dilaksanakan. Yang di awal sekali tadi kita sampaikan, dia bikin 4 termin dalam 1 tahun, tapi tidak jelas dari mana sumber pembayarannya untuk membayar di setiap terminnya. Jadi hampir tidak ada jaminan bahwa proposal perdamaiannya ini bisa dipenuhi. Jadi hati-hati nanti ketika mendampingi klien Anda, mendampingi debitur, menyusun proposal perdamaian, jangan asal saja. Ketiga, ada unsur penipuan di sana, ada persekongkolan di sana, dan itu bisa dibuktikan. Lalu sebelum homologasi, ada kreditur yang melapor ke majelis hakim. Pak Hakim, itu ada permainan, itu ada penipuan, itu ada persekongkolan, bla bla bla. Pokoknya ada indikasi kotor di sana sehingga dicapailah quorum 1/2+1 mewakili 2/3 dari jumlah tagihan tadi. Nah, kemudian ada upaya tipu muslihat di sana, ada upaya tidak jujur di dalam satu proses pembahasan proposal perdamaian. Nah, jika ini yang terjadi teman-teman sekalian, maka majelis hakim dapat saja tidak mengesahkan atau tidak menghomologasi proposal perdamaian. Akibatnya kemudian adalah Anda langsung dinyatakan berada dalam keadaan pilot kalau itu dari PKPU, atau langsung berada dalam keadaan insolvensi kalau tadinya memang sudah berada di dalam proses kepilitan. Nah, kita lihat upaya hukum apa saja sih terhadap satu proposal perdamaian yang dapat dijalankan. Kita lihat di slide berikutnya teman-teman sekalian. Perdamaian yang ditolak, yang kita sampaikan tadi, yang tadinya nih tidak ada upaya hukumnya, sekarang dapat diajukan upaya kasasi oleh debitur. Kalau ditolak perdamaiannya kan dia demi hukum menjadi pilot, sekarang dapat mengajukan kasasi. Kemudian kalau dikabulkan, kemudian apa bisa melakukan upaya hukum? Bisa. Kreditur juga bisa mengajukan upaya hukum supaya ditolak proposal perdamaian. Misal yang terjadi saat ini yang terbaru Garuda Indonesia. Proposal perdamaian Garuda Indonesia kemarin itu disetujui oleh sekitar 95% krediturnya. Tapi ternyata ada aja 1 atau 2 krediturnya yang tidak menyetujui itu, lalu sekarang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, ya harapannya supaya Garuda dinyatakan berada dalam keadaan pilot. Nah, itu kira-kira. Jadi baik ditolak, dapat diajukan kasasi, disetujui pun proposal perdamaian juga dapat diajukan kasasi. Nah, teman-teman sekalian, sekarang mari kita masuk ke poin paling penting diskusi kita pada hari ini. Bagaimana sih satu proposal perdamaian yang baik itu disusun? Nah, saya akan memberikan beberapa contoh-contoh teman-teman sekalian, contoh klausul-klausul yang dapat teman-teman jadikan contoh untuk untuk menyusun proposal perdamaian. Boleh kita ke slide paling terakhir dulu, kita mulai dari slide paling terakhir. Terus, ya, nah, kembali slide 19 ya. Nah, di slide penutup ini.
Teman-teman sekalian, saya selalu supaya gampang diingat, satu proposal yang terbaik itu harus dia rela. Ini istilah saya biar gampang saya ingat saja. Teman-teman boleh memberikan nama apapun, tetapi saya pribadi supaya saya gampang ingat, maka saya pakai istilah rela ini. Kenapa rela, teman-teman? Untuk memudahkan saya mengingat bahwa satu proposal yang baik itu dia harus realistis. Oke, proposal perdamaian yang teman-teman buat itu harus realistis. Tidak boleh proposal perdamaian yang teman-teman susun nanti ketika mendampingi debitur dalam proses kepelitan. Udahlah, yang penting kita selamat aja dari kepelitan ini. Janjikan aja kan kita lunasi dalam 1 tahun. Janjikan aja kita hanya akan bayar 3 kali dalam 1 tahun. Selesai itu, yang penting kita selamat dulu dari proses PKPU ini. Nah, ini harus hati-hati. Karena kenapa? Anda tahu resikonya bahwa once Anda gagal memenuhi proposal perdamaian dalam termin waktunya, lalu ada yang mengajukan pembatalan, selesai. Anda akan langsung dinyatakan pilot dan tidak ada upaya hukum. Jadi once Anda gagal 1 kali saja dalam melaksanakan janji yang telah disepakati di dalam forum voting tadi, lalu ada yang mengajukan keberatan, Anda akan langsung dinyatakan berada dalam keadaan pilot dan insolvensi. Nah, karenanya pastikan bahwa proposal yang Anda sajikan itu realistis dan bisa Anda bayar memang. Oke, itu realistis dan hampir pasti dapat Anda penuhi, hampir pasti dapat Anda bayar. Jangan coba-coba main-main menawarkan proposal karena risikonya terlalu besar. Anda bisa diajukan pembatalan perdamaian yang berakibat Anda akan langsung dinyatakan berada dalam keadaan pilot. Demikian pula tempo pembayarannya. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan? Kita selalu mencontohkan tadi, dalam 1 tahun deh, saya akan bayar setiap 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Jadi 4 kali pembayaran dalam 1 tahun. Yes, kalau memang Anda yakin itu bisa Anda penuhi, silakan. Tetapi jika tidak yakin, aduh, kayaknya saya 1 tahun pertama ini nggak mungkin bisa bayar deh. Atau bahkan 2 tahun ini saya nggak bisa bayar deh. Maka jangan ragu untuk dalam proposal perdamaian, Anda bisa saja meminta grace period. Oke, terhitung sejak proposal perdamaian ini diterima, saya minta grace period deh. Berapa lama grace periodnya saya minta? 2 tahun. Loh kok 2 tahun Anda minta? Kelamaan. Anda sudah berhutang bertahun-tahun nggak bayar, ini minta grace period lagi. Jelaskan ke sana kenapa harus 2 tahun. Bahwa industri kami sekarang ini dalam keadaan terpuruk. Sampai let's say misalnya, pernah kejadian di tahun 2015 kalau nggak salah, di zaman batu bara terpuruk, ada beberapa perusahaan batu bara masuk dalam PKPU, itu rata-rata minta grace period sampai 2 tahun. Dan bagi kreditur yang mengerti industri batu bara saat itu, mereka terima. Karena mau dipaksakan bahwa 1 tahun itu pasti janji palsu. Orang harga batu bara saat itu lebih mahal, biaya produksinya itu lebih mahal daripada harga batu bara. Jadi bagaimana mungkin dia bisa membayar utangnya? Dan itu kemungkinan akan berlangsung selama 1 tahun ke belakang. Oke, dihitung selama 1 tahun ke belakang. Itu kemungkinan harganya akan lebih murah. 2, baru pada tahun kedua, dia baru bisa mulai memproduksi secara pelan-pelan. Tetapi itu baru impas, belum ada untung. Di bulan ke-6 tahun kedua baru mulai ada untung pelan-pelan meningkat di bulan ke-7, ke-8, ke-9 sampai bulan 12 baru mulai bagus untungnya. Maka wajar kalau dia minta grace period. Dia baru akan mulai melakukan pembayaran di tahun ketiga di bulan pertama. Nah, ini harus realistis ini. Kreditur yang baik tidak bisa memaksakan kehendaknya karena ya risikonya juga Anda paksakan debitur setujui, at the end debitur akan pilot juga, dia nggak akan bisa penuhi. Nah, sepanjang si debitur bisa meyakinkan krediturnya bahwa kenapa saya minta grace period, kenapa saya minta tempo pembayaran setelah grace period, saya minta lagi menjadi 5 tahun dia setelah grace period. Karena memang itu yang realistis, itu yang mungkin saya wujudkan. Baru saya berpenghasilan pada saat itu. Utang saya besar, maka saya harus mencicilnya secara pelan-pelan. Oke, itu kedua. Tempo pembayaran diatur bahwa benar saat itu memang bisa dilakukan pembayarannya. Dan jangan ragu untuk meminta grace period jika memang kreditur Anda atau siapapun yang tahu secara best practice bahwa industri Anda memang pasti tidak akan bisa memenuhi kewajiban selama 1 tahun atau 6 bulan atau 2 tahun di awal pasca PKPU.
Yang kedua, buatkanlah klasifikasi utang. Kelompokkan piutang itu tadi. Misal, yang punya tagihan 1 juta sampai 50 juta itu kelompok A. 50 juta sampai 100 juta kelompok B. 100 juta sampai 500 juta C. 500 sampai 1,5 miliar, 1 miliar sampai 5 miliar. Nah, ini Anda bisa buat klasifikasinya. Tujuannya apa? Supaya ada semacam sense of crisis, kepedulian debitur kepada kreditur-krediturnya. Treatmentnya harus berbeda. Jangan treatment yang punya piutang 10 juta, Anda samakan treatmentnya kepada yang punya piutang 1 miliar. 1 miliar Anda janjikan misalnya 1 tahun, yang 10 juta juga Anda janjikan 10 tahun. Lo bisa teriak nanti ini, 1 tahun. Loh, masa saya yang 10 juta sama baru akan dibayarkan setahun kemudian sama dengan yang 1 miliar, sama dengan yang 10 miliar. Nah, ini klasifikasinya ini dibedakan. Anda yang 10 juta akan kami lunasi, let's say 3 bulan setelah dihomologasi. Anda yang 1 miliar, let's say tadi 1 tahun setelah dihomologasi. Jadi pengelompokannya ini harus adil, harus fair. Dikelompokkan sesuai dengan besaran piutangnya masing-masing. Kemudian yang terakhir, harus ada jaminan pembayaran yang sudah kita bayarkan di awal tadi. Pastikan dan tunjukkan bukti atas dasar etikat baik bahwa no worry, pada tahun ketiga setelah grace period 2 tahun tadi saya bisa bayar. Karena berdasarkan analisis dari lembaga ekonomi, kajian mana, atau kalau itu tambang, berdasarkan dari data dari Kementerian ESDM, nanti batu bara akan naik karena ada kebutuhan bla 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 bla, sehingga Anda jangan ragu, deposit kami ada sekian juta ton, peralatan kami sudah ada di sana sekian ratus eskavator, dump truck sekian. Nah, data jaminan-jaminan seperti ini bahwa yes, Anda bisa meyakinkan para kreditur Anda untuk menerima proposal perdamaian yang Anda akan sajikan. Nah, di atas dari ini teman-teman sekalian, seorang debitur yang baik, seorang debitur yang sudah kehilangan, mohon maaf, sudah kehilangan kepercayaan dari para krediturnya, yang biasanya krediturnya ngomong, udahlah pilitin aja lah, orang itu ngomong doang, nggak ada yang bisa dipercaya, nggak ada yang bisa dipercaya omongannya, pasti hanya janji-janji saja. Kalaupun dia bilang dia punya sumber, pasti bohong aja itu. Jika seorang debitur, nanti teman-teman menjadi lawyer dari debitur, menemukan situasi seperti ini, maka saran kami, jangan sungkan untuk menggunakan konsultan. Jangan sungkan untuk menggunakan financial advisor untuk membantu Anda menyusun proposal perdamaian. Setidaknya, kreditur akan menilai bahwa debitur ini sungguh-sungguh dalam menyusun proposal perdamaiannya. Dia meng-hire financial advisor untuk membantu dia menyusun keuangannya. Ada pihak independen yang secara helikopter view melihat potensi dari si debitur ini. Oh iya, dia baru akan sanggup membayar dalam jangka waktu sekian. Oh iya, dia punya source dari sini, dia punya source dari sini, source dari sini. Jika ini masing-masing source ini masuk dalam bulan pertama akan terkumpul sekian, bulan kesekian terkumpul sekian, sehingga kamu bisa menawarkan kok perjanjian untuk melunasi hanya dalam waktu sekian bulan karena kamu punya potensi income sebesar ini. Nah, itu akan sangat bagus jika si debitur tadi meng-hire financial advisor. Kami, jika biasanya diminta sebagai lawyer dari debitur, setelah melihat besaran tagihannya, melihat besaran jumlah krediturnya, kami selalu mengadvise, silakan Anda hire financial advisor, kita hadirkan langsung dia di pengadilan, biarkan dia yang mempresentasikan kepada para kreditur. Biarkan dia yang di sana. Presentasikanlah di sana apa saja materi yang Anda akan paparkan kepada para kreditur, jangan Anda. Biarkan finansial Anda, orang independen yang menyampaikan seperti apa kondisi perusahaan Anda, bagaimana income Anda ke depan, bagaimana masa depan perusahaan Anda. Nah, jadi dengan demikian kreditur bisa trust, bisa percaya bahwa oke, yang membuat potensi pendapatannya ternyata bukan si debiturnya langsung, tapi dia meng-hire profesional yang melihat. Nah, dalam banyak case kami selalu meminta debitur untuk meng-hire financial advisor untuk menyusun proposal perdamaiannya demi untuk meyakinkan krediturnya. Kita kembali ke slide tadi, boleh di halaman berapa tadi? Nah, oke. Setelah ini, yang angka 1 tadi, next, ya oke. Nah, teman-teman sekalian,
ini contoh ya, contoh proposal perdamaian yang baik. Di dalam proposal perdamaian yang baik, Anda harus menjelaskan permasalahan dan isu terkini yang dirasakan perlu kenapa Anda butuh untuk melakukan atau untuk merestrukturisasi kewajiban Anda kepada para kreditor. Ini kita bicara COVID nih. Let's say bicara COVID. Pada awal 2020 COVID, nah kita menyajikanlah data-data nih. Ini proposal perdamaian yang kami pernah dampingi salah satu debitur. Kita harus paparkan kondisi ini. Bahwa tidak mungkin di 2020 saya tidak mungkin melakukan pembayaran. Kondisinya seperti ini loh. COVID bla bla bla, tekanan ini membatasi munculnya target investasi baru, macam-macam. Pokoknya secara ilmiah ada dasarnya Anda kenapa Anda melakukan restrukturisasi, ada kajian-kajiannya. Next, kita slide berikutnya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, libatkan ahli finansial, ahli keuangan, akuntan profesional untuk memberikan informasi ekonomi secara global sesuai hasil penelitian ahli lainnya, adalah dalam rangka untuk meningkatkan keyakinan kreditor atas proposal yang kita sampaikan. Nah, seperti ini, bahwa pemulihannya mungkin baru 2021, tapi pemulihannya masih dalam kondisi demikian. Nah, saat itu teman-teman sekalian, kita masih confidence, bahkan ahli-ahli saat itu, kalau kita lihat ini data yang disajikan oleh McKinsey, mereka tuh confidence bahwa di semester sekian di 2021 itu COVID akan membaik. Ternyata kan tidak demikian adanya. Tapi ini proposal ini disajikan di tahun 2019. Nah, kemudian contoh 3, kita bisa lihat slide berikutnya teman-teman sekalian. Nah, misal ini industri properti. Nah, dari mana sumber pendapatan kami ini? Kami ada punya proyek nih. Ini proyek kami sementara berjalan, sementara dimulai proses penjualannya, lokasinya sangat strategis berada di sini. Potensial buyernya akan ada dari sini, dari sini, dari sini. Jadi ini salah satu jaminan sumber pendapatan. Dan Anda harus sajikan. Tidak bisa disebutkan bahwa kami nanti akan ada setahun lagi sumber pendapatan, 6 bulan akan ada. Ketika ditanya dari mana, adalah pokoknya gitu. Tidak bisa demikian. Anda harus memastikan dari mana source itu. Bahwa itu benar-benar ada nanti, alhamdulillah. Tetapi kesediaannya pun bukan karena ada bohong, memang karena menjelang dia harus ada sumber dana itu, ada problem, ada trouble sehingga tidak keluar. Nah, itu di luar tanggung jawab Anda. Tetapi berdasarkan desain, berdasarkan kajian dari financial advisor yang Anda hire saat itu, memang sudah memberikan gambaran bahwa Anda akan memiliki potensi pendapatan dari sumber ini, sumber ini, sumber itu. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, jaminan kepastian adanya pembayaran. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi teman-teman, jangka waktu pembayarannya dengan pengelompokan krediturnya, buat dia persis, ada masa tenggang mungkin 1 bulan, baru mulai membayar di kapan, khusus untuk kelompok 1, kelompok 100 juta, kelompok 1 miliar, kelompok 10 miliar. Nah, itu yang pengelompokannya dan waktu pembayarannya masing-masing sebaiknya Anda buat klasifikasi. Next slide. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia. Pengelompokannya. Kelompok 1 rupiah sampai 250 juta, 250 juta sampai 500 juta. Ini yang kita bahas tadi. 10 miliar sampai di atas 10 miliar. Nah, tujuannya apa teman-teman sekalian? Supaya ada keadilan yang dirasakan oleh para kreditur. Kok gua yang punya piutang 1 juta disamain dengan 1 miliar, yang nggak adil dong. Masa gua baru akan dibayar bersamaan dengan 1 miliar, itu tidak adil dong. Ingat, kepala kita butuhkan bukan hanya amount-nya saja yang kita butuhkan 2/3 tadi, tapi kepala pun Anda butuhkan, sehingga perlu Anda untuk menarik simpati dari jumlah kepala sekalipun tagihannya kecil, karenanya dia buatkan kelompok-kelompok itu. Jangan dalam satu kelompok. Jangan terlalu confidence mengelompokkan mereka ke dalam satu kelompok penuh sehingga mereka merasa diperlakukan tidak adil. Nah, berikutnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini bahkan ini lebih ekstrim, Anda bisa saja dalam beberapa case ada kreditur tertentu yang meminta ada jaminan memang dia pegang gitu, ada. Jika tidak ada pilihan, tidak menutup kemungkinan Anda harus memberikan jaminan, corporate garanti maupun personal garanti, atau apapun lah jaminan yang diinginkan oleh seorang kreditur
biasanya ini menjadi side letter dari proposal perdamaian yang general disebarkan kepada para kreditur. Nah baik, sorry, baik teman-teman sekalian, ini kurang lebih 40 menit contoh-contoh proposal yang baik menurut kami yang Anda harus sajikan bagaimana cara menyusun proposal yang terbaik, pihak-pihak siapa saja yang harus terlibat di dalam penyusunan proposal, yang insya Allah jika Anda bisa sajikan ini dengan baik, Anda bisa meyakinkan kepada para kreditur Anda, maka saya yakin proposal perdamaian Anda akan dapat diterima oleh para kreditur. Tapi ingat, apapun yang Anda sajikan, pastikan Anda bisa meyakinkan majelis hakim karena menjadi sia-sia kemudian ketika Anda mendapat dukungan di dalam voting tetapi kemudian tidak disahkan oleh majelis hakim karena ternyata ada unsur manipulasi di sana, ada kecurangan-kecurangan di sana yang kemudian dilaporkan oleh para kreditur ke majelis hakim sehingga sangat berisiko satu proposal perdamaian tidak diakomodasi. Baik teman-teman sekalian, itu kurang lebih gambarannya. Kita memiliki waktu yang cukup panjang untuk berdiskusi. Silakan moderator kita mulai sesi diskusi jika ingin lebih mendalami apa yang kami paparkan tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Imran. Tentu ini penjelasan dari Bapak menjadi penting sekali bagi kami di hari Minggu ini untuk menambah keilmuan di bidang kepailitan dan PKPU. Baik, mungkin kita langsung saja ya Bapak masuk kepada sesi tanya jawab. Di sini kami sudah menampung beberapa pertanyaan